terjadi sebuah kejadian kelam di utara Jakarta yang dikenal sebagai peristiwa Tanjung Priuk. Peristiwa yang terjadi pada 12 September 1984 tersebut menjadi salah satu catatan hitam yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Kejadian yang terjadi akibat adanya bentrok antara pihak militer dengan umat Islam ini menelan cukup banyak korban, yakni 24 orang meninggal dunia dan 54 orang luka berat. Menurut MC Rickloff, dalam sebuah sejarah Indonesia modern pada tahun 1200 Masehi hingga 2008, bahwa peristiwa Tanjung Priuk merupakan kejadian terparah di Indonesia dalam satu dekade pasca terjadinya peristiwa Malari pada Januari 1974. Pengajuan RUU oleh pemerintah Orde Baru kepada DPR mengenai organisasi politik dan kemasyarakatan yang memiliki asas tunggal, yaitu Pancasila dan UUD 1945, disinyalir menjadi penyebab awal meletusnya peristiwa Tanjung Priuk. Kasus peristiwa Tanjung Priuk pada tahun 1984 menjelaskan bahwa pengajuan RUU ini membuat banyak ulama dari umat Islam memprotes hal tersebut. Para ulama ini beranggapan bahwa RUU yang diajukan tersebut bisa mengancam kebebasan organisasi Islam dan independen lainnya. Salah satu ulama dari Tanjung Priuk yang dikenal sering menyampaikan ceramah yang berisi kritikan terhadap pemerintah, yakni Muhammad Natsir, juga turut menolak pengajuan dari RUU ini. Muhammad Natsir menjadi salah satu ulama yang turut mengisi ceramah saat pecahnya peristiwa Tanjung Priuk pada 12 September 1984. Terdapat dua versi berbeda dari kronologi terjadinya peristiwa Tanjung Priuk. Versi pertama disampaikan oleh pemerintah yang dikeluarkan 10 jam usai terjadinya peristiwa berdarah ini. Sementara itu, di versi kedua dikenal sebagai lembaran putih yang ditandatangani oleh 22 tokoh masyarakat di Masjid Al-A'rah, Tanjung Priuk pada 20 September 1984. Dua orang petugas keamanan meminta masyarakat untuk melepas poster yang terpasang di Masjid Derawabada, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Poster ini diminta untuk dilepas karena dianggap bermuatan sara. Akan tetapi, masyarakat tidak memenuhi permintaan dua petugas keamanan tersebut. Dua petugas keamanan kembali ke lokasi dan menutup poster tersebut dengan noda hitam. Versi lembaran putih menyebutkan bahwa dua petugas ini memasuki musola As-Sa'adah tanpa melepas sepatu. Selain itu, dua petugas tersebut juga menyiram dinding musola dan pengumuman undangan pengajian dengan air comberan. Kejadian ini akhirnya menyebar luas di kalangan masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat di Tanjung Priuk, yakni Amir Biki, mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh dua petugas tersebut. Serangkaian ceramah, salah satunya disampaikan oleh Muhammad Natsir, juga dikelar untuk mengomentari kejadian yang terjadi di Musola As-Sa'adah. Jamaah Musola As-Sa'adah menghadang dua petugas yang dianggap terlibat dalam kejadian tersebut. Terjadi perselisihan antara jamaah dengan dua petugas tersebut. Dua petugas yang dihadang massa berhasil melarikan diri. Meskipun demikian, motor petugas yang tertinggal dibakar oleh massa yang berkumpul. Versi pemerintah menyebutkan bahwa petugas yang sedang bertugas di wilayah tersebut dikeroyok oleh beberapa orang. Akan tetapi, mereka berhasil selamat dan menyelamatkan diri. Akibat dari kejadian ini, Komandan Kodim setempat datang ke lokasi tersebut dan menangkap 4 orang yang diduga terlibat dalam pembakaran motor petugas yang tertinggal. Penangkapan ini pun diprotes oleh masyarakat setempat.
Amir Biki meminta petugas Kodim untuk membebaskan 4 tahanan tersebut. Akan tetapi, permintaannya tersebut tidak dikabulkan. Beberapa tokoh seperti Amir Biki, Syarifuddin Maloko, dan Muhammad Natsir melakukan ceramah yang dalam versi lembaran putih berisi tentang tuntutan untuk membebaskan 4 orang yang ditahan oleh Kodim. Akan tetapi, versi pemerintah menyebutkan bahwa isi ceramah yang disampaikan berisi hasutan untuk membebaskan para tahanan dengan disertai ancaman, pembunuhan, dan pengerusakan. Seusai ceramah tersebut, 1.500 orang bergerak menuju kantor Kodim untuk menuntut pembebasan tahanan yang ditahan. Namun, massa yang bergerak ini dihadang di tengah perjalanan oleh militer yang mengakibatkan pecahnya bentrok antar kedua belah pihak. Versi pemerintah menyebutkan bahwa militer yang menghadang menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang berkumpul. Narasi berbeda disampaikan oleh versi lembaran putih yang menyebutkan bahwa massa tidak dibubarkan dengan gas air mata, namun langsung ditembaki dengan senjata otomatis. Puluhan orang termasuk Amir Biki tewas akibat bentrokan ini. Sementara itu, ratusan orang lain mengalami luka-luka akibat kejadian berdarah tersebut. Banyaknya korban jiwa yang berjatuhan membuat peristiwa Tanjung Priuk termasuk dalam kasus pelanggaran HAM atau hak asasi berat yang pernah terjadi di Indonesia. Kevin Jonathan dan kawan-kawan menyebut dalam artikelnya, kasus kerusuhan Tanjung Priuk tahun 1984 sebagai pelanggaran HAM di Indonesia menjabarkan setidaknya terdapat 4 poin utama yang membuat peristiwa Tanjung Priuk termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Keempat poin tersebut diantaranya pembunuhan kilat saat meletusnya bentrok pada 12 September 1984, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang usai peristiwa tersebut, penyiksaan kepada korban yang ditahan di Laksusda Jaya, Mapomdam Guntur dan rumah tahanan militer Cimanggis, serta penghilangan orang secara paksa.